Oh, ke Bapak. Dua kali ketutup, jam 1 jam 2 pagi ya. Dia kasihan banget. Ayo dokter ya. Ayo. Lampu nggak ada nih lampu. Lampu nggak ada lampu. Dok, kalau nggak di atasnya dok. Dari sini boleh dok. Nggak apa? Ini aja ya. Naik ya, naik. Terlalu Udah, ya. Oke, dokter hari ini. Apa Ini yang lebih ya? lagi kita. ada apa? Sebelumnya Doti mau tanya dulu deh ya. Kalian nih teman-teman wartawan di sini. Kalian ngeliatin nggak wajahnya Doti takut, panik, depresi? Kelihatan nggak guys? Ayo. Ya kan? Ya, jadi bujur-bujur jangan ya, buzzer-buzzer. Jangan bikin giring opini. Oh, Doti takut, panik dan lain sebagainya. Iya, oke. Apa yang mau ditanya? Hari ini dok malam ini sampai jam segini kira-kira apa? Ada Dari banyak awal aja banget. deh dok, dari sana tadi kegiatannya apa, laporan. Dari sana tadi BAP ya. Dari pemeriksaan di sana, dari laporan yang pertama, LP yang pertama ya. Sekarang kita bikin Laporan baru. 2 LP. Jadi intinya seperti ini teman-teman. Jadi Boleh. kita buat laporan baru ini sebenarnya realisasi apa yang waktu pernah Doktif bilang di konpres, bahwa ada pasal-pasal yang akan ditambahkan dari laporan sebelumnya. Dan hari ini setelah tadi hari inilah dari pagi kita sudah memberikan keterangan terhadap laporan yang pertama, langsung melanjutkan ke untuk membuat laporan yang baru ini terkait dengan pasal-pasal tambahan yang sudah kita pernah bicarakan waktu di konpres. Salah satunya mungkin ada yang teman-teman pernah masih ingat lah gitu kan. Dan satu lagi yang bisa mungkin saya coba tambahkan, bahwa salah satu yang pasal yang kita laporkan ini tentang pencemaran nama baik. Oleh siapa? Pencemaran nama baik. Tertujunya ke siapa? Terlapornya siapa? Terlapornya biar Bu Doktif aja ya. Terlapor ada beberapa ya. Ada beberapa nama. Yang Nanti jelas kita yang lihat. dalam Enggak, kejadian inisial aja, Bang. Inisial boleh, Bang. Yang penting udah jelas, Bang. orang-orang yang sama dalam kejadian malam itu. Artis salah satunya ada? Enggak ada. Tidak ada. Inisial aja siapa, Dok? Inisialnya? Mungkin nanti Pak Ade Disebutin Ari aja, mungkin Bang. ya. Ini udah pagi soalnya, Bang. Karyawannya. Kan SS dan karyawan-karyawannya ya. Oke. Iya, yang seperti Beberapa kalian tahu orang mereka berucap karyawannya. kata-kata yang cukup mengerikan kalau gitu benar. Dan mungkin nanti Pak Ade Ari mungkin ya dari Enggak, Kabin kita Humas, mungkin serahkan Metro, aja nanti bagaimana beliau mungkin nanti. bisa lebih menjelaskan Kita ya. ikuti prosedurnya. Dok, laporannya pendapat terpisah dok. Jadi pada saat sebenarnya kita mau melaporkan pada saat itu, tapi kita terlalu lelah ya. Kita capek banget dan memang jadi pada saat itu kita emang melaporkan cuma dari satu pasal doang ya. Jadi kita juga harus melampirkan bukti-bukti semuanya dan alhamdulillah ya. Jadi pada saat kita laporin tadi itu juga semuanya bukti-buktinya juga sudah siap ya insya Allah. Dan laporannya diterima nggak deh? Sudah. Alhamdulillah sudah Rabbil terima. alamin. Nomor LP-nya berapa, Bang? Boleh dikasih lihat bang? Jangan. Ya, boleh dong. Nanti mungkin yang dari Pak Ade Ari mungkin Enggak, ya, dari biasanya beliau kan aja. kalau laporan itu ada bukti nomor surat laporannya, Ya, ada surat semuanya laporannya ada berapa semua, ada gitu. semua. Mungkin dikasih lihat aja kali dong. Enggak. Bukti laporannya aja, Dok. Kenapa? Bukti laporan, Ada bukti laporannya ada. Ada. Nanti mungkin Takutnya besok dipertanyakan, Dok, enggak. masalahnya. Nanti mungkin teman-teman mungkin bisa nanya ke itu Humas Polda besok ya. Hari ini mungkin bisa. Dok, tadi kan sempat ada lawyer di sana ya dok. Di mana? Di acaranya SS itu kan ada lawyer ya. Yang katanya kan lawyer barunya. Oh, beliau ini sudah berstatement ya. Oh, beliau iya. Oh, berarti dari lawyer sebelumnya udah Dan ada lawyer cabut sebelumnya pencabutan gimana? puasa ya? Sudah ada pencabutan kuasa. Oke. Nah dok, katanya kan lebih mementingkan untuk tabayun, Iya. duduk bareng. Sedangkan dokter kan mau damai nih kan. Seperti apa menanggapinya? Terlambatkah sekarang? Apa bagaimana itu? Mungkin ada yang mau bicara? Ya, Kalau- kita intinya menghormati dan menghargai proses hukum biar Kalau bisa Doktif tetap menjalani proses hukum yang berjalan, yang berlaku di Indonesia. Ya teh ya? Kalau nggak teh, Berarti dalam artian gini, kita ikutin prosedur yang berarti dalam artian sebagai manusia biasa tetap memaafkan tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Kalau memaafkan mungkin sejak saat itu malam itu sih sudah Doktif maafkan ya, tapi untuk proses hukum tetap berjalan. Yang Doktif inginkan tetap berjalan. Ada mau tambahan nggak informasi?
Kasihan nih buat temen-temen ya. Iya, tambahin. Bakalan kesini lagi dok, insya Allah. Bakalan laporin lagi. Siapa lagi dok? Orang yang sama lagi kan? Hah? Enggak, kalau ini berbeda ya. Tapi clue-nya aja ya dikit ya. Dokter kalau Boleh. pasien lapar jangan ditanyain ya, jangan dipancing-pancing ya. Profesinya dokter, udah itu aja. Udah cukup, jangan Udah di cukup. blending lagi. Jangan ini lagi, udah cukup itu ya. Profesinya Pikir dokter. sendiri ya. Ya. Dok, berarti sedikit mempertegas ini laporannya sebenarnya masih seputaran SS juga ya? Maksudnya yang sekarang Kejadian dokter? di tanggal 17 Ya. Januari. Iya, betul. Ya, tapi masih laporannya masih sekitaran itu ya, bukan Sekitaran itu. bukan orang yang berbeda gitu ya intinya. Orang yang hadir di malam itu yang jadi terduga pelaku. Iya. Dok, kalau dokter ini pada akhirnya berkubu-kubu ya dok, pada akhirnya kan bahkan kubu sana berbicara ada pembelaan segala macamnya. Dokter ngeliat gak sih bahwa hal ini sebetulnya ada sesuatu sebetulnya di balik semua ini gitu. Ada tendensi tertentu. Enggak, dokter di sini tidak mau berasumsi, tidak mau beropini, karena selama ini yang dokter sampaikan itu harus by data, fakta by data. Jadi yang dokter sampaikan tidak pernah, oh dokter asumsinya begini, opininya begini, tidak. Dokter tidak pernah mau ke arah situ. Berarti dalam artian dokter ini sebenarnya hanya ingin membuat dunia skincare sehat-sehat dan baik-baik. Dari awal misinya dokter seperti itu, ingin membuat kolam skincare di Indonesia, bisnis skincare di Indonesia menjadi biru lagi, gitu. Yang alhamdulillah sekarang sudah mulai membiru, Dan tidak akan pernah berhenti ya dok. akan tetap terus. Dok, tapi Ingat di ya, sini- namanya masyarakat Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selama undang-undang itu masih diberlakukan, maka semua warga negara Indonesia berhak untuk berbicara sebagai seorang konsumen. Dok, di sini tapi kan masih ada pro kontra ya terkait dokter sendiri yang review. Artinya ada pihak juga mungkin melalui netizen harusnya dokter melaporkan dulu ke BP POM terkait Coba mungkin yang bagian Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengerti. Jadi begini, apa yang dilakukan oleh Doktif ini sebenarnya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan hasil yang direview tersebut disampaikan juga kepada pihak yang berwenang, yaitu BP POM. Dan di situ apapun yang dihasilkan dari hasil review itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang melanggar aturan, dan pihak BP POM sendiri juga tidak mempermasalahkan sebenarnya bahwa ini suatu bentuk pengawasan dari masyarakat terhadap produk obat atau makanan yang beredar di masyarakat, apalagi mengandung atau mempunyai kandungan bahan kimia yang bisa merusak kesehatan para pemakainya, konsumen. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh Doktif ini sama sekali tidak ada bertentangan dengan undang-undang satupun, dan juga aturan BPOM tidak ada sama sekali yang menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan review. Itu aja dari saya. Apalagi Doktif menyertakan hasil data lab, ya. Gitu. berarti Ya, pertanyaan lagi. pihak BP POM sendiri terlihat terkesan lambat atau gimana sehingga akhirnya Doktif tidak mau berkomentar melakukan soal itu, tapi hal itu. yang jelas yang Doktif rasakan di kepemimpinan Prof Taruna yang 3 bulan ini itu cepat banget. Ya, jadi Doktif tidak mau membandingkan dengan yang dulu ya, tapi yang sekarang yang Doktif lihat itu beda banget. Yang di 3 bulan dan 4 bulan ini. Jadi setiap kita ada laporan itu langsung ditindaklanjuti. Jadi nggak lama. Gitu. Sanksinya sendiri buat mereka apa dari BP POM? Sudah adakah? Mungkin nanti Badan POM ya, kalau Doktif kan tidak. Itu mungkin masuk bukan kewenangan ranahnya Doktif untuk hal itu. kewenangan BP Tanyakan POM. aja langsung ke Dok, Bepom. tapi ini kan terkait skincare ini kan melalui pabrik ya pembuatannya ya. Betul. Nah, apakah pabrik itu yang patut juga dipersalahkan karena kan hanya bagi pemilik skincare itu kan hanya membuat sebuah kayak semacam ramuan Brand. aja gitu. Nah, mungkin nanti juga itulah yang menjadi kewenangan Badan POM untuk menyelidiki. Gitu. Jadi Doktif di sini tidak mau berasumsi atau beropini karena ada badan, lembaga, instansi negara yang memang memiliki wewenang untuk melakukan itu. Di sini Doktif hanya menyampaikan hasil data lab
dari produk yang dokter beli sendiri, dokter uji sendiri, dan dokter sampaikan ke publik. Hanya itu aja batasannya. Dok, ini kan ada bilang kalau skincare itu kan memang kayak niacinamide segala macam itu memang lumayan mahal ya dok, karena itu datang dari Indonesia. Bukan, kalau bahan baku niacinamide itu sangat murah sekali ya. Sangat murah sekali. Kita bisa itu $15 per kilonya. Sedangkan untuk satu krim itu kan membutuhkan niacinamide paling hanya sekian persen, maksimal di angka 10-15%. Itu kita bisa hitung berapa dalam satu kemasan, misalnya dia di 30 gram. Niacinamide adalah bahan baku yang selama ini menurut dokter paling murah di antara bahan aktif skincare yang lain. Berarti dalam artinya sesungguhnya untuk membuat skincare itu yang sehat pun nggak terlalu mahal ya dok? Jadi tergantung racikannya. Kalau misalnya dia mengandung banyak bahan aktif, apalagi bahan aktifnya termasuk kategori yang memang lumayan agak tinggi harganya, ya itu mungkin bisa jadi agak lumayan tinggi. Tapi kalau misalnya kandungannya hanya berputar di seputar niacinamide dan bahan-bahan yang ya mungkin agak sulit ya dokter jelasin di sini. Tapi yang jelas harga niacinamide memang di kisaran $15 per kilo. Ya. Nyebutin brand. Insya Allah tidak. Iya, insya Allah tidak. Dan mohon doanya ya, mohon doanya juga teman-teman wartawan dan masyarakat Indonesia untuk mengawal ya, betul ya, untuk mengawal kasus ini karena kita melihat emang cepat banget kerjanya. Dok, gimana tapi hari ini yang di sana lagi grand opening, lagi happy dokter. Wah, Seperti apa nih dokter? Nggak apa-apa sih, karena kan masing-masing orang punya usaha masing-masing ya. Jadi mungkin ya itu salah satu usaha yang ingin beliau tekuni, ya silakan. Dokter tidak ingin ikut campur di bisnis itu, silahkan. Cuman mungkin ya kalau reseller, distributor yang merasa dirugikan mungkin kan lebih mudah ya untuk melakukan komplain karena kan tempatnya udah ada, mungkin kan di situ. Ya, oke guys ya. Maaf kalau salah-salah.